Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tausiah. Alhamdulillah sudah ada dengan Ustadz Muhammad Yahya MA PhD. Materi kita yaitu Isra Mi'raj, temanya menuai hikmah dari ketaatan perintah baik. Baik, kepada Ustadz Yahya kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Yang sama-sama kita muliakan Chairman Tursina International Islamic Boarding School Ustadz Ali, CEO Tursina International Islamic Boarding School Ustadz Abidin, para asatid semuanya, para SDM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Tursina yang semoga semuanya ditumbuh kembangkan ilmunya, ditambah solehahkan amaliyahnya, dan kelak semuanya dikumpulkan di jannahnya, amin Allahumma amin. Saya diminta untuk berbicara tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti ketaatan kepada aturan Allah, ketaatan kepada aturan yang telah dibikin oleh manusia, termasuk juga ketaatan kepada aturan yang dibikin oleh institusi. Dan ini kita melihat dari kisah Isra Mi'raj. Sekaligus nanti fokus saya adalah di surat Al-Isra ayat ke-84 insyaallah. Oke, mari kita lihat bagaimana Al-Quranul Karim membicarakan tentang efek dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pada pagi hari ini insyaallah tidak membicarakan tentang Isra Mi'raj dalam pengertian kisahnya, kita sudah mempelajarinya sering. Tapi saya ingin mengambil poin yang penting yang digambarkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat ke-84 nanti. Oke, kalau kita perhatikan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah Rasulullah SAW mengalami duka cita yang amat sangat. Hikmah yang pertama yang kita bisa ambil adalah bahwa hidup ini bukanlah tempat di mana kita akan mendapatkan kebahagiaan terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, memberikan kita kesenangan. Karena itu, maka sewajarnya kalau kita mendapatkan kesusahan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari kebahagiaan dan kesusahan itu hanyalah ada pada perspektif manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita latihan berupa kesenangan dan kesedihan itu, hakikatnya adalah untuk menumbuh kembangkan kepribadian kita. Dan selalu saja sebagaimana rumus di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesusahan ada dua kemudahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Rasulullah SAW mengalami duka cita yang amat sangat, sampai dalam sejarah dikenal dengan Amul Huzn atau tahun duka cita, the year of grief, maka Allah SWT memberikan hadiah berupa Isra wal Mi'raj. Apa hikmahnya? Yang pertama, bahwa kalau kita ini mentaati Allah SWT, ya, akan selalu ada peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Meskipun nampaknya sudah semua jalannya buntu. Peristiwa Isra Mi'raj, ya, sebelumnya kita melihat, bayangkan semua hal yang bisa kita anggap sebagai backbone dari dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Khadijah. Satu backbone Rasulullah, supporter dakwahnya Nabi Muhammad di Makkah dari sisi eksternal. Yang kedua
backbone supporter Rasulullah SAW dari sisi internal dan finansial, semuanya diambil oleh Allah SWT. Bahkan dakwah di Mekah sudah hampir tidak mungkin bisa dilaksanakan karena dua pilar utamanya sudah diambil oleh Allah SWT. Usaha Rasulullah SAW untuk mencari daerah-daerah di luar kota Mekah, terutama ke Taif yang dilakukan Rasulullah, juga nihil, tidak ada hasilnya. Semua seakan-akan buntu. Dan Allah mengingatkan kemudian dengan peristiwa Isra Mi'raj. Hikmah yang pertama, kalau kita ini sudah rasanya sumpek semuanya, tidak ada jalan keluar, tidak ada makhraj, maka tengadahkanlah ke langit. Ada langit yang sebegitu luasnya. Akan selalu ada horizon baru, akan ada perspektif baru ya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Kapan? Saat kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Isra ayat ke-83. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibih wa idza masau syarru kana ya'usa, kata Al-Quranul Karim. Wa idza an'amna, dan apabila kami memberikan nikmat, 'alal insan, kepada manusia, a'rada, mereka berpaling, wa na'a bijanibih, dan kemudian wana'a ay ba'uda, menjauh dia, menjauh dengan tidak biasa, tapi takabbara wa taba'ada, dia sombong, menjauh diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memberikan nikmat kepadanya, wa idza massahu syarru, dan apabila dia disentuh saja, bukan ditimpakan bahasanya, ditempuh dengan asyarru, kejelekan, lawan dari kata nikmat, kana ya'usa, dia sudah give up, dia sudah putus asa, dia kehilangan harapan. Tidak seperti itu mentalitas yang diajarkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kita melihat meskipun seakan-akan sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena semua usaha buntu, ternyata Allah SWT justru memberikan solusi dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dikuatkan Rasulullah SAW. Dan penguatan hatinya Rasulullah SAW itu tidak lain tidak bukan adalah dengan sholat. Dengan sholat. Karena sholat itulah yang kemudian mengokohkan hati Rasulullah SAW. Itu hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj dari Rasulullah SAW. Tapi fokus kita, pembicaraan kita hari ini adalah apa hikmah dari ketaatan. Kalau kita perhatikan, ketaatan Rasulullah SAW kepada Allah SWT tentu tidak ada bandingannya, karena Rasulullah adalah orang yang paling taat kepada Allah SWT. Tapi ketaatan tidak berarti dia tidak mendapatkan ujian dari Allah SWT. Ujian dihadirkan justru untuk meninggikan derajat kita, menumbuh kembangkan. Tapi lihat, kalau orang taat kepada Allah SWT, dan nanti turunannya bisa taat kepada apapun perjanjian ya, yang terjadi antar manusia, termasuk juga peraturan yang ada di Tursina misalnya, atau peraturan hukum positif yang berlaku di negara ini, semuanya kalau kita taati juga akan mengandung rahmat dan maghfirahnya Allah SWT kepada kita. Itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Sebelum ke sana, mari kita lihat Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita bagaimana sikap kita ini dalam kaitannya dengan Al-Quranul Karim, dan kemudian sikap kita, pribadi kita yang memiliki perbedaan-perbedaan, dan seterusnya nanti baru kita lihat bagaimana efek dari pribadi kita yang berbeda-beda dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Isra ayat ke-82 mengawali kalimatnya menarik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Quranul Karim, ma, sesuatu, huwa shifaun, yang itu adalah merupakan obat, wa rahmatun, dan kasih sayang, rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Para ulama memperdebatkan kata min di ayat ini, karena Al-Quran menyatakan wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Quran, dari Al-Quranul Karim. Min biasanya ditafsiri dengan min litab'id, sebagian dari Al-Quranul Karim.
Berarti kalau kita tafsiri litab'id, wa nunazzilu, dan kami turunkan sebagian dari Al-Quran, ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sebagian saja yang menjadi syifa dan menjadi rahmat. Ini yang kemudian ditolak oleh banyak mufassirin, karena isi Al-Quran itu sifat semuanya. Isi Al-Quran itu adalah rahmat semuanya. Maka min di sini tidak bisa ditafsirkan dengan min litab'id. Namun demikian, Ibnu Atiyah misalnya menyatakan bahwa tidak apa-apa min ini ditafsiri dengan min litab'id. Kenapa? Karena kata Ibnu Atiyah adalah meskipun ini ditafsiri sebagian, karena dirujukkan kepada proses turunnya Al-Quran yang turun sebagian demi sebagian. Maka memang begitu Quran turun, misalnya surah Al-Isra turun, dia akan menjadi syifa wa rahmatan lil mu'minin. Bukan keseluruhannya. Nanti turun lagi surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah menjadi syifaan wa rahmatan, dan seterusnya. Karena itu, sebagian ulama juga mengartikan min di sini berfungsi sebagai libtida'il ghayah. Ini permulaan dari tujuannya. Goal dari Quran adalah syifa, goal dari Quran adalah ghayah. Dan kalau kita perhatikan, Quran itu sejatinya adalah aturan ya di dalamnya dari Allah SWT. Maka hikmahnya adalah kalau kita ini mentaati aturan, dua yang diberikan oleh Allah SWT. Satu syifa, obat. Yang kedua adalah rahmah. Yang pertama, syifa ini menarik ya. Jadi kalau sesuatu itu bisa menyembuhkan ya, penyakit model apapun saja dia bisa disembuhkan, ya maka dinamakan syifa. Beda dengan perlakuannya dengan dawa. Sama-sama obat, tapi kalau syifa dia seperti sesuatu yang bisa dipakai untuk berbagai macam penyakit. Karena itu para ulama mengartikan syifa ini mendua. Yang pertama, disebut syifa sebagai obat buat penyakit hati kita. Ya, kekufuran kita, nifak kita, malasnya kita mentaati aturan, maunya kita ini rebellious, tauhidnya kita misalnya, dan berbagai macam penyakit yang ada di dalam hati ini. Lah, obatnya dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Karena dia yang akan menjadi syifa. Yang pertama. Maka, kalau orang itu nanti berobat dengan Al-Quranul Karim, insya Allah kesombongannya, ketidaktaatannya, ketidakikhlasannya, malasnya, takaburnya, ya, rebelliousnya, ya, semuanya nanti insya Allah perlahan-lahan akan hilang dengan sendirinya. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, "Man lam yastashfi bil Qur'an, fala syafahullah." Ya, siapa yang tidak pernah berobat dengan Al-Quranul Karim, maka sebenarnya Allah tidak pernah mengobatinya. Masya Allah. Ini kan menarik. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita pikirkan, misalnya ada aturan nih, menarik ya. Memang Quran itu menyatakan kita ini tidak hanya diikat oleh aturan di dalam agama, tapi kita juga diatur oleh aturan yang mengikat kita karena kita sebagai makhluk sosial yang terikat oleh kontrak-kontrak sosial kita. Sebagai warga negara, kita terikat dengan aturan negara kita. Sebagai warga Tursina, kita terikat dengan aturan di Tursina. Sebagai santri, kita terikat dengan aturan santri, dan seterusnya. Lah, aturan-aturan ini di dalam Al-Quran disebut dengan wa'aufu bil uqud. Tunaikanlah, sempurnakanlah kita dalam menunaikan janji-janji yang Anda ikat. Bukan saja kata para ulama, al-uqud di sini adalah antara insan dengan Allah SWT, tapi antara siapapun saja, antara kita dengan pemerintah sebagai citizen, antara kita dengan Tursina sebagai educational institution, ya, antara santri dengan peraturan ma'hadnya, dan seterusnya. Maka kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita akan mentaati aturan tersebut. Tapi kalau tidak, maka lihatlah, ada satu contoh menarik. Di dalam surah Al-Baqarah, di akhir-akhir, ayat kira-kira 246, ada kisah bagaimana orang yang tidak mentaati Allah SWT, tidak mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, dan berakhir dengan
ketidakbaikan. Allah menceritakan kisah para politisi, para elitnya Quraisy, para elitnya Bani Israel. Kata Allah SWT, Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah engkau melihat elit bisnis, elit politik, kaum elitnya Bani Israel setelah Nabi Musa? Jadi peristiwa ini terjadi pada Bani Israel setelah periode Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bersama bahwa Bani Israel itu terbelah menjadi 12 suku. Lah masing-masing suku katakanlah punya governornya sendiri-sendiri. Lah yang menarik, masing-masing governor ini punya council, punya anggotanya seperti anggota DPR-nya lah, yang terdiri dari 6 orang. Jadi kalau total semuanya, Bani Israel itu memiliki 72 politician. Yang menarik sebenarnya sebagaimana kata Rasulullah SAW, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin oleh seorang nabi. Ya, makanya kata Rasulullah, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Kalau satu nabi mati pada masyarakat Bani Israel dulu, maka akan digantikan oleh nabi yang baru. Kepemimpinan politik, kepemimpinan pemerintahan, kepemimpinan itu dipegang oleh nabi. Sampai suatu waktu pada periode nabi yang sudah sepuh, namanya Nabi Samuel kalau dalam perjanjian lama, kalau di dalam tafsir disebut dengan Nabi Samuel. Nabi ini sudah sepuh, sementara Bani Israel pada saat itu sedang dalam keadaan lemah dan bahkan dalam pertempuran dia dikalahkan, sehingga tabut yang merupakan barang paling berharga bagi Bani Israel itu hilang. Maka kemudian mereka ini kebingungan karena kondisi amat sangat penting, genting, sementara dia melihat bahwa Nabi Samuel mestinya sudah menunjuk suksesornya. Yang menarik, 12 politisi ini kemudian datang kepada Nabi Samuel. Yang menarik, kalimat Quran ketika menggambarkan 12 orang ini datang ke Nabi Samuel dengan kalimat yang menarik, idh qalu li nabiyyin lahum. Ingatlah ketika mereka berkata kepada nabi bagi mereka. Kalimat ini menarik untuk direnungkan. Mestinya kalimatnya cukup idh qalu li nabiyyihim. Tapi Quran menggunakan kalimat idh qalu li nabiyyin lahum. Ingatlah ketika mereka berkata kepada nabinya, kepada nabi bagi mereka. Mestinya kan mereka berkata kepada nabinya atau nabi mereka. Ini tidak, nabi bagi mereka. Para ulama tafsir menyatakan, kenapa Allah memisah, tidak menggunakan kalimat li nabiyihim, tapi li nabiyyin lahum. Karena sebenarnya mereka tidak punya affinity, tidak punya keterikatan dengan agama. Politikus sebenarnya tidak tertarik dengan agama. Politikus hanya tertarik dengan usaha meraih kekuasaannya. Agak mirip-mirip lah dengan zaman sekarang. Yang menarik, 12 politikus ini mestinya mentaati aturan Allah SWT. Mereka sudah punya pemimpin, yaitu Nabi Samuel. Tapi yang menarik, dia datang ke Nabi Samuel dan menyatakan, ib'ath lana malikan, kata dia. Bangkitkan untuk kami seorang pemimpin, seorang leader. Ya, yang nanti kami akan mentaati, kata dia. Dia bilang apa? Nuqatil fi sabilillah. Kalau kamu angkat seorang pemimpin, di mana kami ini akan nanti pasti akan taat. Kami akan berperang bersama pemimpin tersebut kepada Allah SWT. Apa yang ada di benak 12 politisi Bani Israel ini? Bagi dia, pemimpin yang antara mereka ini. Tetapi 12 orang ini tidak mendapatkan legitimasi bagi masyarakatnya. Kenapa? Karena mereka korup. Karena itu mereka datang tidak mau mendeklar dirinya sendiri menjadi pemimpin. Kenapa? Karena masyarakat tidak menyukainya karena mereka korup. Akhirnya mereka datang ke Nabi Samuel untuk mendapatkan legitimasi. Jadi yang dari dulu agama itu memang sering digunakan untuk legitimasi kepentingan politik. Ya, persis seperti hari ini. Ya, mulai politikus datang ke ma'had, politikus pakai baju koko dan seterusnya.
Kenapa? Karena tujuan-tujuan politik. Mari kita lihat ketidaktaatannya mereka ini. Dia datang ke Nabi Samuel, minta kepada Nabi Samuel, dan mestinya sebenarnya yang jadi pemimpinnya sudah Nabi Samuel. Tapi justru mereka angkat buat kami. Seorang pemimpin, kata dia, yang namanya politikus. Ya, dia sweet talk. Ya, dia paling pintar ngomong. Dia bilang, nuqatil fi sabilillah. Tapi namanya Nabi Samuel tahu. Politikus hanya do talk, kata orang bule ya. Ngomong aja. Ya. Nah, apa kata Nabi Samuel? Qala hal asaitum, kata dia, in kutiba alaihimul qitalu alla tuqatilu. It is highly likely, kata dia. Ya, wis hampir-hampir lah. Ya, kalau benar-benar nanti perang itu diwajibkan oleh Allah SWT, alla tuqatilu. Kamu ngomong saja kayak iyo-yo, kayak sungguh-sungguh kamu akan berangkat perang, dan seterusnya. Kalau memang kewajiban itu, kalau kamu dipilih menjadi pemimpin, padahal kalau memang nanti perang itu diwajibkan, aturan itu ditetapkan oleh Allah, kamulah yang tidak akan menetaatinya. Allah tuqatilu. Politisi disindir begitu oleh Raja Samuel, dia berkata apa? Qalu alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, kata dia. Bagaimana kami ini tidak berjuang di jalan Tuhan, padahal mereka sudah mengeluarkan kami dari negeri kami. Ya, they kick us from our home, kata dia. Kita harus memprotek anak-anak kita. Wah, politisi pintar kalau ngomong. Tapi apa yang terjadi? Falamma, ya, maka ketika benar-benar perang itu terjadi, tawallau, mereka semuanya berpaling, illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Ketika benar-benar aturan itu diterapkan, kebanyakan para politisi, dia tidak ada yang berangkat, kecuali sedikit. Hikmah yang pertama, tidak semua politisi korup, ya, ada politisi yang baik, ya. Tapi lihat, orang yang tidak mentaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasibnya nanti seperti orang-orang yang tidak taat ini. Tidak ada kebahagiaan buat mereka, tidak ada kebaikan buat mereka. Ya, maka para mereka diminta, karena benar-benar mereka minta kepada Samuel, ya, alaihissalam. Apa kata Samuel? Dia dapat wahyu dari Allah SWT. Nabi Samuel kemudian menyatakan, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah mengangkat Talut sebagai nabi, sebagai pemimpin buat kalian. Ya, dia merasa bahwa yang akan menjadi pemimpin adalah salah satu dari 12 orang ini. Tak disangka, tak dinyana, ternyata yang jadi pemimpin adalah bukan di antara mereka. Lihat, dia bilang tadi kepada Nabi Samuel, saya mintakanlah kepada Tuhan agar kita ini dikasih pemimpin. Kalau nanti sudah dikasih pemimpin, kita akan taat. Baru saja dia bicara begitu. Begitu Allah menentukan pilihannya bukan kepada mereka, kelihatan watak aslinya. Dan dia langsung tidak mentaatinya, dan dia menyatakan, bagaimana kami bisa dipimpin oleh seorang Talut, si penggembala itu. Dan seterusnya, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Padahal kami ini lebih berhak untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut. Dan si Talut itu tidak pernah diberi harta oleh Tuhan yang banyak. Orang yang tidak berharta, orang yang bukan istimewa, baik kedudukan dan hartanya di tengah masyarakat, tidak layak untuk menjadi pemimpin, apalagi memimpin kita. Lihat, baru saja dia menunjukkan keinginan untuk mentaati aturan Allah SWT. Maka begitu tidak sesuai dengan keinginannya, mereka tiba-tiba tidak mentaatinya. Masya Allah, Allah menunjukkan niatan aslinya. Ya, bahwa dia datang ke Nabi Samuel bukan dengan tujuan benar-benar dia meminta pemimpin dan agar dia akan mentaatinya, tapi sesungguhnya dia hanya kepingin bahwa dialah yang menjadi pemimpin itu. Lihat, orang yang tidak mentaati aturan Allah, alih-alih dia akan terrealisasi keinginannya menjadi pemimpin, dia tidak akan dapat apa yang dia inginkan. Makanya kalau kita taat kepada aturan, maka kita akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, kenapa Talut mendapatkan itu? Satu, karena selain Talut itu taat kepada Allah SWT, tapi kata Al-Quran, dipilihnya Talut adalah karena wazadahu
bastatan fil ilmi wal jism. Karena Allah mengenhance largely, meluaskan. Bastatan maknanya adalah as-sa'ah wal intishar, diluaskan. Ya, diluaskan apanya? Ilmunya. Diluaskan apanya? Kekuatan fisiknya, physical strength. Dia punya good physical strength. Ya, kekuatan fisiknya kuat, kekuatan ruhaninya kuat, ilmunya kuat, dan seterusnya. Gara-gara apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting untuk kita pikirkan. Kenapa? Karena ini penyakit kayak begini ini tidak bisa disembuhkan kecuali kalau orang mengintrospeksi dirinya. Dengan apa terutama? Dengan Al-Quranul Karim. Karena lagi-lagi fungsi Al-Quranul Karim adalah sebagai syifa. Sebagai syifa. Ya, sebagai syifa yang pertama. Jadi syifa yang pertama adalah ditujukan untuk menghilangkan penyakit batin kita ini. Yang kedua, ditujukan untuk mengobati penyakit fisik. Ya, karena meskipun syifa ini awalnya adalah sifaun lima fis sudur, para ulama mengaitkan sifat di sini juga untuk mengobati penyakit-penyakit fisik. Ya. Bahkan ada kisah yang sudah terkenal ya, ketika Rasulullah mengutus Sariyah, ya, sahabat sebanyak 30 orang dengan mengendarai kudanya, dan mereka ketika sampai di satu suku, mereka memohon untuk bisa di-entertain sebagai tamu, tetapi mereka menolaknya. Ya, padahal pemimpin suku tersebut sedang sakarat. Ya, dalam satu riwayat dia sudah hampir mati karena tersengat kalajengking. Maka kemudian penduduk kampung itu menyatakan, fikum ahadun yarqi minal aqrab, apakah ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan orang yang tersengat kalajengking? Ya, maka ada seorang sahabat Nabi yang menyatakan iya, tetapi dengan bersyarat, kata dia, jika kamu bisa memberikan 30, kata dia, walakin la af'al hatta tu'tuna, saya tidak akan melakukan sampai kamu memberikan sesuatu kepada kami. Maka mereka menyatakan, fa inna nu'tikum salasina syatan, kalau kamu mau kita akan beri kamu 30 kambing, kata dia. Fa qara'tu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin sab'a marrat fabaro'ah, kemudian saya membaca kepadanya alhamdulillahi rabbil alamin, ya, atau riwayat yang lain baca suratul Fatihah sebanyak 7 kali, sembuh. Maka dia dikasih semuanya, makanannya, segala macamnya, ya, sampai kemudian membawa pulang 30 kambing ke Madinah. Begitu sahabat kemudian berselisih, apakah ini boleh dimakan atau tidak kambing ini, dan seterusnya. Kenapa? Karena dianggap ini tidak pernah ada orang menggunakan Al-Quran untuk mengambil upah dari Al-Quranul Karim. Hatta ataina Rasulullah SAW fa akhbartuhu al-khabar faqala, Nabi kemudian bertanya, wa ma yudrika annaha ruqyah, kepada sahabat Nabi yang tadi membaca alhamdulillah hingga 7 kali, dikatakan, kamu tahu dari mana kalau Quran itu bisa dijadikan penyembuh? Itu dari mana? Qultu ya Rasulullah, kata dia, syai'un ulqiya fi raw'i, kata dia, ada sesuatu yang Allah lemparkan ke dalam hati saya. Tidak tahu, feeling saya begitu ya Rasulullah. Dan kemudian saya baca, kata Rasulullah kemudian menyatakan, kulu wa at'imuna minal ghanam, makan, ambillah, ya, minumlah, makanlah dari kambing itu, boleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fungsi Al-Quran yang pertama. Yang kedua, wa rahmatun lil mu'minin, dia jadi rahmat buat orang-orang yang beriman. Tafrijul kurub, ya, semua kesumpekan, kekalutan, semuanya akan terurai dengan Al-Quranul Karim. Tadhirul uyub, ya, membersihkan aib-aib diri kita. Karena itu penting kita ini terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kata Imam Qatadah, ma jalasa ahadul Quran illa qama anhu biziyadatin aw nuqsanin. Kata dia, tidaklah orang itu duduk bersama Al-Quranul Karim kecuali saat dia bangkit, dia mendapatkan tambahan atau dapat kekurangan.
summa qal, dan kemudian dia membaca wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah walil mu'minin, ya, dan seterusnya. Makanya menarik ya, bagaimana Al-Qur'an itu. Dan setelah itu ayat ke-83-nya Allah berbicara tentang orang yang dikasih nikmat oleh Allah SWT. Para ulama mengaitkan ayat ke-83 ini dengan tokoh kita namanya Walid bin Mughirah. Orang yang kaya raya, kekuasaannya begitu kuatnya, hartanya membentang dari Taif sampai ke Mekah. Ya, malam mamduda kata Al-Quran. Orang yang jenius, pintar sekali, bahkan dia mengetahui semua syair Arab, termasuk syair jin, dia tahu. Tapi apa kata Al-Quranul Karim? Wa idza an'amna 'alal insan, ya, a'rada wa na'a bijanibi. Orang itu kalau dikasih nikmat sama Allah SWT, dia berpaling dan menjauh dari Allah SWT. Ya, wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila dia disentuh dengan keburukan, maka dia akan give up. Nah, kadang-kadang ketidaktaatan kita kepada aturan ini, ya, entah aturan Allah SWT, aturan apapun saja, adalah karena kita mendapatkan nikmat. Lihat, misalnya ya, orang kalau mendapatkan nikmat, itu peluang untuk a'rada wa na'a bijanibi besar. Begitu juga kalau kita lihat di masyarakat. Orang itu kalau semakin banyak kekuasaan, semakin banyak hartanya, semakin dia mudah untuk melanggar aturan-aturan. Masya Allah. Demikian juga kita ini, para sahabat misalnya, yang hidup nyaman, yang biasanya hidup dengan banyak kecukupan, ya, maka ketika ada di ma'had katakanlah, itu wah nggak nyaman semuanya, dan itu juga membuat kemudahan untuk a'radha bijanibi. Ya, posisi nyaman itu, ya, itu seringkali membuat orang kemudian berpaling dari aturan-aturan. Karena itu kita harus kembali melihat bahwa nikmat itu dihadirkan oleh Allah SWT. Mestinya kalau kita menyadari gitu, begitu kita mendapat nikmat, kita ini mestinya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kalau nikmat semakin a'rada wa na'a bijanibi. Ini yang keterlaluan, ya. Keterlaluan. Ya, bayangkan orang kalau tidak mentaati. Ada kisah juga yang menarik. Anda masih ingat kisahnya Utbah bin Rabi'ah, ayahnya Hindun, ya, bapak menantunya, bapak mertuanya Abu Sofyan. Utbah itu dulu juga pernah ketika di periode Mekah, dia ditunjuk oleh orang-orang Mekah karena dia adalah salah satu pemimpin Mekah selain Abu Jahal. Ini tidak ada lagi yang bisa melawan Muhammad, ya, dalam debat kecuali Utbah. Karena Utbah politikus ulung, ya, musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Maka Utbah mendatangi Rasulullah SAW. Dan Utbah menyatakan, Muhammad, menurut kamu, agamanya kakekmu atau agamamu yang lebih baik? Menurut kamu, agama bapakmu atau agamamu yang lebih baik? Arah pertanyaan ini ditujukan untuk menunjukkan bahwa kalau Nabi Muhammad sampai menjawab, ya agamaku, berarti dia akan menyalahkan kakeknya. Kalau dia menjawab, ya agamaku, maka dia akan menyalahkan agama bapaknya. Pinternya Utbah bin Abi Rabi'ah. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa ditipu oleh gaya logikanya Utbah bin Rabi'ah. Apa yang terjadi kemudian? Utbah bin Rabi'ah kemudian dibacakan oleh Rasulullah satu surah yang kemudian membuat dia tersadar. Maka sejak saat itu Utbah sebenarnya punya pendapat bahwa Muhammad SAW itu benar. Dan dia tidak mau menarik, ya. Ada kisah yang menarik kalau kita perhatikan. Bagaimana dia mengingkari janjinya kemudian. Makanya dia kemudian berposisi netral sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Rasulullah SAW melakukan operasi penyergapan kepada karavannya Abu Sofyan yang membawa hartanya orang Muslim Makkah yang dicuri
atau yang diambil paksa oleh orang-orang Quraisy sebanyak 1000 unta dengan berbagai macam harta ya ke Sam. Rasulullah SAW nanti meminta para sahabatnya untuk melakukan operasi. Ini yang menjadi latar belakang perang Badar. Utbah sebenarnya ketika dikabari bahwa Abu Sufyan meminta agar orang-orang Mekah memobilisasi massa dan mengumpulkan tentaranya untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah. Utbah menyatakan, tidak mau. Kenapa kata Utbah? Ya memang benar kok, itu hartanya orang mukmin kok, hartanya umatnya Nabi Muhammad, berikan sajalah. Itu katanya Utbah awalnya. Tapi pinternya pinternya Abu Lahab adalah, lihat, awalnya dia mentaati, kata hatinya dia mentaati, tapi lihat apa yang terjadi kemudian. Maka Abu Jahal pintar. Abu Jahal memberikan kepada Utbah satu pakaian perempuan, ya, hadiah kecil dengan yang banyak rendro-rendronya, ya, kelap-kelipnya diberikan kepada Utbah. Maka ketika Utbah membuka, marah Utbah. Kamu kira saya ini siapa? Saya ini laki-laki. Kenapa kamu kasih saya ini baju perempuan? Kata, kalau kamu memang laki-laki, tunjukkan bahwa engkau adalah pembela orang Quraisy, bahwa kamu bukan pengecut. Wah, karena dipojokkan oleh oleh Abu Jahal, maka Utbah kemudian ikut serta dalam perang Badar, bahkan dibawa adiknya, dibawa anaknya, dibawa cucunya, dibawa, dan empat-empatnya meninggal di perang Badar. Karena itulah Hindun marah sekali. Jadi menarik, lihat perubahan orang yang awalnya dia mentaati kesadaran batinnya, tapi dia dikuasai oleh emosinya, sehingga kemudian dia tidak mentaati lagi apa yang sebenarnya Allah tanamkan berupa kebaikan di dalam hatinya. Orang itu begitu, ya, kalau dia mendapatkan nikmat seringkali dia a'rada wa na'a bijanibih wa idza masau syarru kana ya'usa. Dan ayat berikutnya ini yang paling menarik. Allah kemudian menyatakan, kul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ini core diskusi kita. Apa kata Allah SWT? Kul, katakan Muhammad, kullun, masing-masing orang, ya'malu, beramal, ala syakilatih, atas sakilahnya. Mari kita lihat dulu syakilah. Syakl ini banyak maknanya kalau kita buka tafsir. Ada yang mengatakan nahiyah, wilayah, tabi'ah, tabiat, ya, hidatuhu, ya, skillnya. Ada yang menyatakan niyatuhu, ada yang menyatakan jibilliyatuhu, ya. Tapi yang paling kalau kita lihat dari asalnya, kata syakl itu artinya adalah form, bentuk atau Al-Farra mengartikan dengan tariqah, madhab, alladhi jubila alaih. Ya, jalan, cara yang dengannya Allah menciptakan. Ya, maksudnya setiap kita ini oleh Allah dengan cara yang berbeda-beda. Mari kita pikirkan ini. Ada orang yang dikasih tingginya sekian, ada orang yang dikasih tingginya sekian. Ada orang yang dikasih kekuatan fisik sekian, ada orang yang dikasih kekuatan akal. Ada orang yang EQ-nya 200, ada yang orang EQ-nya 90, 70, ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita mikirkan gitu, ada orang yang dikasih kulitnya putih, ada orang yang dikasih kulitnya hitam. Nah, ini adalah semuanya namanya syakal. Form yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata penyair, ya, kullum ri'in yusbihuhu fi'luh ma yaf'alul mar'u fahuwa ahluh. Ya, setiap orang itu sesuai dengan pekerjaannya. Seseorang tidak melakukan selain keahliannya. Ya, kullum ri'in yusbihuhu fi'luh. Ini akan sesuai. Lah, Allah itu bikin syakal kepada kita. Jadi setiap orang, kata Allah SWT, kul kullu ya'malu ala syakilatih. Ya, katakan Muhammad, setiap kita ini melakukan usaha sesuai dengan syakelnya, dengan syakilahnya. Kita ini dibeda-bedain.
ada yang punya kemampuan bahasa begini, ada yang punya kemampuan komputer ini, ada yang punya masing-masing. Lah, kita ini yang menarik, mari kita pikirkan ya. Setiap orang beda-beda. Ada yang misalnya ya, kita lihat sajalah para anbiya. Orang itu diberi kita kalau mengidentifikasi diri kita, syakal kita, kadang-kadang kita terus temukan, oh ini potensi positif saya ini, potensi negatif saya ini. Kita bisa melihat mana kekuatan diri kita, mana kelemahan diri kita. Tetapi yang menarik, yang kita sebut sebagai kelemahan dan kekuatan, itu sesungguhnya adalah menurut penilaian kita. Allah memberikan contoh yang menarik dalam kaitannya dengan syakilah ini. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kalau kita perhatikan, apa syakilahnya Nabi Musa? Kalau yang nampak kekuatan fisik yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, itulah kelebihannya. Nabi Musa sekali pukul orang mati, wah itu kekuatan yang paling nampak ya, yang diberikan oleh Allah. Ya, modal yang paling besar yang diberikan oleh Allah adalah kekuatan fisiknya. Nah, kelemahan Nabi Musa yang digambarkan oleh Al-Quran adalah kesusahan dia untuk berbicara. Sampai Nabi Musa berdoa di dalam surat Toha, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Kita kalau melihat kasus ini, maka Nabi Musa itu diberikan oleh Allah kelebihan berupa physical strength, kekuatan fisik, diberikan kelemahan oleh Allah berupa kesusahan untuk uttering the word, ya, kesusahan untuk berbicara dengan baik, berkomunikasi, kelemahan berkomunikasi. Makanya ketika Allah menguji Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke Firaun, takutkan adalah yaitu dia tidak punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan itu kelemahan Nabi Musa. Nanti kalau saya bertemu dengan Firaun dan Firaun itu jago debat, saya kalah. Ya. Ini apa jadi? Kata Nabi Musa, "Qabbi inni akhafu ayyudzibun." Ya Allah, sesungguhnya aku takut aku nanti didustakan. Kalau saya debat terus saya didustakan dengan ini, wa yadhiqu sadri. Nanti dada saya jadi sempit. Wala yantaliqu lisani. Kalau dada saya sudah sempit, saya emosional, maka lidah saya tidak akan bisa bergerak. Artinya saya tidak akan bisa berkomunikasi lagi. Karena itu ya Allah, fa'arsil ila Harun. Itu angkatlah juga Harun menjadi seorang Rasul. Ya, kalau di tempat yang lain, jadikan Harun menjadi waziran. Jadi wazir saya ya Allah. Makanya Harun kemudian diangkat. Kan begitu. Nah, tetapi kalau kita pikirkan dalam hidupnya, justru keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa justru menjadi simbol permasalahan buat Nabi Musa. Kelemahan yang dimiliki Nabi Musa justru menjadi keunggulannya Nabi Musa. Masya Allah. Kalau kita perhatikan. Ya, bukankah kalau kita perhatikan debat antara Nabi Musa ya dengan Firaun itu begitu sangat mengagumkan. Padahal itu merupakan kelemahannya. Bahkan Nabi Harun yang tadi dimaui oleh Nabi Musa untuk dijadikan backup, supporter, ya, dan akan menjadi juru pembicaranya, spokesperson-nya, kita di dalam Al-Quran tidak mendapati bagaimana Harun memberikan jawaban-jawaban. Cukup Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Allah SWT menyatakan, qala kalla fadhhaba biayatina. Udah, kamu pergi berdua. Inna ma'akum mustami'un, kata Allah SWT. Sesungguhnya kami bersama kamu, mendengarkan. Allah itu mendengarkan percakapan Nabi Musa dengan Firaun. Dan nanti betapa Nabi Musa bisa meng-crush, mengalahkan semua argumentasinya Firaun. Jadi apa yang kadang-kadang kita sebut sebagai kelemahan, justru merupakan kelebihan. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat sebagai kelebihan, justru kalau kita tidak memilih dengan baik, justru itu akan menjadi bencana buat kita. Sebagaimana yang dihadapi oleh Musa.
Maka sebenarnya baik dan buruk itu ada dalam perspektif manusia, termasuk kelemahan sama kelebihan kita. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam, kalau kita perhatikan. Ya, begitu pula yang lain. Semuanya, Nabi Yusuf alaihissalam, kelebihan paling utama Nabi Yusuf adalah ketampanannya. Dan bukankah justru dengan ketampanannya Nabi Yusuf mendapatkan ujian? Masya Allah. Nah, masing-masing kita ini diberikan oleh Allah dengan sakilah yang berbeda-beda. Baik para asatidz, terutama santri, juga berbeda-beda. Maka kata Allah SWT, Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap anak itu akan menemukan jalannya sendiri. Setiap kita ini akan punya jalannya sendiri. Untuk kemana? Untuk ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Ya, jadi seakan-akan ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap, makanya kata syakilah itu juga digambarkan seperti jalan yang ada jalan tikusnya, yang masing-masing orang itu akan mengambilnya dan nanti sampai ke sana. Sehingga untuk gambarannya kita ini memang berbeda-beda. Ada orang yang gampang menghafalkan Al-Quran, ada yang susahnya minta ampun menghafalkan Al-Quran. Semua kita diberi kelebihan dan kelemahan. Ya, tetapi kelebihan dan kelemahan itu sebenarnya adalah modal paling kuat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk kesuksesan kita. Ya, makanya jangan menyerah. Ini aturan kok susah banget ya, dan seterusnya. Ini aturan kok rigid banget ya, ini aturan dan seterusnya dan seterusnya. Kita ini diberikan oleh Allah caranya sendiri-sendiri. Kita pasti mampu untuk mentaati aturan tersebut. Kita pasti mampu dalam mengatasi cobaan-cobaan itu. Dan yang menarik, Allah kemudian menyatakan, "Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Dan Rabbmu itu maha mengetahui siapa yang paling mendapatkan petunjuk jalannya. Saya ingin kita menguraikan yang terakhir ini karena penting. Dalam Al-Quranul Karim, kesuksesan seorang mukmin itu tidak ditentukan kepada goalnya. Kita ini kalau melakukan perjalanan, maka yang jadi tujuan adalah destinasi, bukan jalan. Misalnya, mau kemana? Mau ke Surabaya. Bukan mau kemana? Mau ke jalan tol. Enggak. Mau kemana? Mau ke rumahnya si Fulan. Bukan saya mau kemana? Ke jalan Ahmad Yani. Enggak. Kalau orang menyatakan saya mau ke jalan Ahmad Yani, itu belum final goal. Orang pasti akan bertanya, "Lah, mau ngapain di jalan Ahmad Yani?" Itu ada toko. Oh, berarti ke toko tujuannya. Semua orang, kalau kita perhatikan, konsep hidup itu, dia punya goal tertentu. Yang menarik dalam agama, kita tidak dikasih goal. Goal kita itu hanyalah Shiratal Mustaqim, asalkan kita ada di route itu. Meskipun di tempat yang lain Allah menunjukkan wa ila rabbikal muntaha. Ya, di final goalnya itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik, Allah menunjukkan bahwa sepanjang kita sudah ada di dalam jalan, kita sukses. Dan yang menarik, modal kita berbeda-beda. Kita ini kalau ngelihat jalan, nggak ada yang sama. Ada yang pakai Avanza, ada yang pakai Innova, ada yang pakai BMW, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai becak, dan seterusnya. Dan yang menarik, masing-masing orang itu akan punya pengalamannya sendiri-sendiri. Karena jalannya sendiri-sendiri. Ada yang ngambil sebelah kanan, ada yang ngambil sebelah kiri, ada yang ngambil tengah. Nanti akan yang di sebelah kiri ada lobangnya, sebelah kanan ada gundukannya, yang sana ada cipratan airnya. Maksudnya apa? Setiap kita dalam hidup akan mengalami cobaan yang berbeda-beda, rintangan yang berbeda-beda. Termasuk santri, termasuk siapapun saja. Tapi Allah itu meletakkan kita di mana? Karena kan skenario kita ini Allah, mudabbir kita ini Allah. Lah kita ini masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri. Yang diminta oleh Al-Quran, tetap yang penting kamu tetap ada di jalan, you sukses. Lah yang menarik, kenapa Allah kok tidak menunjukkan destinasi? Karena kalau kita destinasi, itu kita ada istirahatnya. Begitu kita sudah sampai di ujung, sudah selesai kita. Gara-gara kita ini tidak dikasih oleh Quran
ujungnya, karena kita ini hanya akan disabil itu, ya, maka kita akan terus sampai kapan? Sampai mati. Karena destinasi kita ya memastikan diri kita tetap berada di dalam Shiratal Mustaqim. Ya, meskipun jalannya macam-macam, bagi kita mungkin jangan dikira yang naik mobil tidak ada rintangan, nggak ada rintangan. Ya, bannya meletus, mungkin macam-macam. Berbagai macam ujian itu, pertahankan kita tetap di jalan. Mungkin kita jangan keluar, mungkin kita dongkrak mobil kita ambil, dan seterusnya, begitulah. Bagi yang naik sepeda pancal, dia punya ujiannya sendiri. Masing-masing orang itu, kata Al-Quran, diberikan oleh Allah sesuai dengan syakelnya sendiri-sendiri. Kita cuma dituntut, kul kullu ya'malu ala syakilati. Siapa yang paling tahu, yang paling dapat hidayah, yang paling tahu jalannya, yang paling jauh, hanya Allah SWT. Ya, makanya farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah yang paling tahu jalan, yang paling dapat petunjuk dari jalannya ini. Siapa yang paling jauh dan seterusnya. Menarik, jangan berharap bahwa, jangan hanya merasa bahwa kalau kita naik mobil kita akan bisa menang dengan yang naik sepeda motor. Enggak, belum tentu. Karena ujian-ujian makin banyak. Begitu banyak lampu merahnya, susah kita. Begitu macet, susah kita. Nah, kita ini diberikan oleh Allah dengan karakter yang berbeda-beda, dengan modal yang berbeda-beda, dengan ujian yang berbeda-beda, termasuk anak-anak santri ini. Mereka punya kapasitas yang berbeda-beda, punya IQ yang berbeda-beda, punya keterampilan yang berbeda-beda, tapi yakinlah, mereka ini punya jalannya sendiri-sendiri untuk sampai di Shiratal Mustaqim. Tugas para guru adalah memastikan anak-anak ini tetap sesuai pada syakilahnya, sehingga dia bisa. Kalau ada mereka yang tidak mentaati atau mulai rebellious, ajak lagi mereka untuk bisa sampai di jalan itu. Karena itulah tugas kita. Karena kalau terlampau dimanjakan, sama seperti kata Al-Quranul Karim tadi, apa yang terjadi? Dia akan a'radha wa na'a bijanibih. Tapi kalau kita terlampau ketat, maka yang terjadi adalah ya'usa, dia putus asa. Makanya harus ada perimbangan. Karena itulah kenapa Allah tidak hanya mengasih nikmat, kadang Allah ngasih cobaan buat kita. Karena kita berada pada dua posisi itu, nikmat ujian, maka kita akan terus berharap kepada Allah. Dan karena kita tidak tahu ujungnya, kita akan terus berusaha dalam Shiratal Mustaqim. Demikianlah adanya. Aturan diadakan sebenarnya bagian dari agar kita tetap berada dalam Shiratal Mustaqim. Ada yang sesuai mungkin dengan nafsu kita dari aturan tersebut. Ada yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi dua-duanya dihadirkan agar kita tetap berada dalam Shiratal Mustaqim. Dalam Shiratal Mustaqim. Kita ini yang terakhir, kita ini tidak tahu diri kita sebenarnya secara hakiki. Kita ini belajar untuk mengenal diri kita. Sebagaimana kita juga belajar mengenal Allah SWT. Kita tahu mana kelemahan saya, mana keutamaan diri saya. Tapi yang menarik, jangan menganggap kelemahan itu justru adalah kelemahan. Karena sebagaimana kita sudah lihat tadi, ya justru kelemahannya Nabi Musa alaihissalam menjadi keunggulannya Nabi Musa. Justru kelemahannya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi keutamaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa maksudnya? Hatta kelemahan yang kita menganggap itu merupakan kelemahan yang diberikan oleh Allah, boleh jadi dia merupakan keutamaan, asalkan kita bisa memanfaatkannya. Kembali lagi kepada Isra Mi'raj, sama seperti Rasulullah SAW. Mungkin peristiwa Amul Huzn dianggap sebagai kelemahan, tapi justru inilah titik baliknya, turning point-nya. Asalkan tetap mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ketika Rasulullah diuji dengan ujian yang amat sangat, ya, diambil pamannya, diambil istrinya, disakitin oleh orang-orang Taif, ya, sampai apa yang terjadi pada Rasulullah SAW sedemikian parahnya itu, tapi Rasul tetap mentaati Allah. Ibaratnya orang berjalan, ini ada lobang, ada gundukan, ada polisi tidurnya, ada lampu merahnya, berbagai macam. Tapi asalkan dia mentaati Allah SWT, terus di jalan Allah SWT,
nanti oleh Allah di Isra Mi'rajkan. Dia dinaikkan, ya, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ahda sabila. Ahda sabila. Dan lihat apa hikmahnya kemudian. Begitu setelah Isra Mi'raj, apa yang terjadi? Semua cahaya Islam, kemenangan Islam diawali dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, kenapa kemudian? Karena kemudian kita dapat hadiah paling besar, yaitu salat yang mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini terus berada di jalan yang lurus. Dan kemudian apa akibatnya? Dengan kita terus-menerus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat 5 waktu itu, maka kita tidak pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada terus di Shiratal Mustaqim karena kita tidak pernah ada di ujungnya. Kita ini terus berada di sirat. Tugas kita hanyalah memastikan kita tetap ada di dalam Shiratal Mustaqim. Ya, itulah yang dilakukan kenapa kita ini sholat terus. Kita sholat terus, ya, sebagai hadiah dari Isra wal Mi'raj. Dan setelah usai Isra Mi'raj, mulai, ya, hasil dari buah dari ketaatan kepada Allah yang berupa Isra wal Mi'raj itu, sholat itu melahirkan dampaknya kemudian. Mulai ada baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua, sampai kemudian terjadilah negara Madinah yang dibikin oleh Rasulullah SAW dan sampai akhirnya terjadi penaklukan kota Makkah. Masya Allah, dari apa itu kalau kita berikan? Dari ketaatan kepada Allah dengan mengukur pada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kita punya syakilahnya sendiri-sendiri. Masing-masing orang punya keunikannya sendiri-sendiri. Tinggal tugas kita adalah menggunakan keunikan kita sendiri-sendiri itu untuk mentaati aturan Allah SWT, mentaati aturan yang sudah disepakati bersama, baik itu dalam hukum positif atau dalam aturan-aturan di institusi. Agar apa? Agar kemudian kita terus-menerus berada dalam Shiratal Mustaqim, yang kemudian kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sebagai pengantar untuk kajian kita di pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Ustadz Arif. Baik, demikian tausiah yang telah disampaikan kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya. Ada sebagian makna dari tema kita kali ini, yaitu Isra Mi'raj, menuai hikmah dari ketaatan, perintah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cobaan diberikan, tetapi ketaatan tetap kita harus dijaga ya Ustadz ya, agar sesuai dengan sirat tadi, jalan yang lurus itu ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran, perintah dan aturan tidak hanya disampaikan, akan tetapi kita juga sebagai manusia banyak aturan yang ditentukan, baik dari pemerintah, kemudian juga lembaga pendidikan, dan lainnya ya. Tujuannya memang adalah agar sesuai dengan sirat tadi, Shiratal Mustaqim tadi, yang ketaatan itu juga mendapatkan rahmat, yang nantinya insya Allah Allah berikan apa yang kita inginkan. Amin insya Allah. Baik, Bapak Ibu Wali Santri, Dewan Asatid, untuk yang selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Izin kami buka 2 penanya di awal. Kami persilahkan juga untuk yang di Zoom bisa di open mic juga. Baik, kami buka 2 penanya. Sebelum itu nanti ada dari tim kami akan mengirimkan link absensi yang ada di chatnya Zoom, chat Zoom ya. Itu nanti bisa di copy, kemudian bisa diisi. Ada saran dan juga masukan yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kami. Kami persilahkan. Mungkin dari asatid yang bergabung juga ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh juga chat langsung ke nomor pribadi saya. Masih belum ya?
memang agak berat Ustadz ya untuk masalah ketaatan ya. Ego itu ya, menantang ego kita ya. Terkadang kita lemahnya karena kondisi cobaan itu yang cukup berat Ustadz. Artinya ketika misalkan cobaan itu datang, kita sudah berusaha, berupaya untuk berdoa, tapi kan memang tidak instan Ustadz. Ya. Cobaan itu masih terus datang gitu Ya. ya. Artinya memang itu tujuan Allah untuk mengangkat kita gitu Ustadz. Atau seperti apa? Memang itu bentuk kasih sayang Allah untuk selalu kita itu dekat sama Allah. Oke. Gitu, Ustadz. Ta'ah ini menarik membicarakan ketaatan itu ya, karena begini, manusia itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menganalisis dan menanyakan. Maka berbeda dengan malaikat yang digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim sebagai makhluk yang karakternya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah orang yang makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT dan selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Manusia memang berbeda. Manusia itu dikasih kemampuan oleh Allah SWT untuk berpikir, menganalisis, dan seterusnya. Karena itu Quran sendiri meminta kepada kita untuk menganalisis. Afala tatafakkarun, afala taqilun, dan seterusnya. Yang menarik, kalau kita mengkaji surah Al-Baqarah tentang malaikat, gambaran malaikat yang taat itu secara menarik digambarkan saat Allah berkata kepada seluruh anggota malaikat yang ada di langit sana dulu, ya, wallahu a'lam. Allah SWT berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menjadikan buat di bumi seorang khalifah, penggantiku atau manajerku, ya, yang akan mengatur bumi. Kalau kita menggambarkan malaikat itu sebagai makhluk yang taat, menariknya gambaran di surat Al-Baqarah, malaikat bertanya kepada Allah SWT, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau menciptakan orang yang makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan mengalirkan darah? Kalau kita baca ayat sampai di sini, kesannya adalah malaikat kok tidak taat sama Allah. Malaikat kok mengkritik Allah SWT. Malaikat kok nggak tahu kalau Allah itu Al-Alim, kalau Allah itu Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengatur, Allah sempurna dalam pengaturannya. Kok malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ini dua hal yang seakan-akan bertentangan. Satu sisi Quran menunjukkan sifat malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi satu sisi kita diperlihatkan malaikat yang bertanya. Nah, ini yang menarik. Kita kalau baca Al-Quran harus jeli karena Quran tidak berhenti di situ. Ketika malaikat menyatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kemudian malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ayat ini maknanya begini. Wa nahnu, sementara kami ini ya Allah, nusabbihu, kami menyucikan engkau. Maksudnya begini, tasbih itu kita ucapkan kalau ada sesuatu yang menurut pendapat kita buruk. Misalnya kalau kita dapat ujian nih, anak kita sakit, atau kita dapat, mestinya kita dapat tender, malah kita tidak dapat tender. Ini kan semuanya kita anggap sebagai keburukan. Lah, pikiran kita karena ini dianggap sebagai keburukan, itu kita berpikir, kenapa saya kok gagal? Kenapa anak saya kok sakit? Lah ini lama-lama nanti kita akan kaitkan kepada Allah. Ini gimana sih Allah ini? Kok anak saya mau ujian kok dibikin sakit? Ini gimana sih Allah ini? Saya butuh tender ini karena tender ini nanti akan manfaat buat
yayasan anak yatim saya, untuk orang tua saya. Kenapa Allah begini? Nah, karena itu orang mukmin dituntut untuk membaca tasbih saat dia mendapatkan sesuatu yang menurut perspektif dia jelek. Kenapa? Karena dia akan mengalahkan enggak. Ini pasti yang terbaik yang diberikan Allah, karena pengaturan Allah, ketentuan Allah adalah sempurna dan yang terbaik. Malaikat itu sebenarnya bahasa kasarnya ngomong begini, ya Allah, saya tidak questioning your authority, saya tidak mempertanyakan your wisdom, saya tidak mempertanyakan your knowledge, saya tidak mempertanyakan tadbir Anda. Enggak ya Allah, saya yakin pilihanmu mengangkat Adam untuk menjadi wakilmu di bumi adalah pilihan yang paling terbaik. Tetapi saya tidak paham. Jadi please, berikan. Nah, ada profesor Amerika, profesor matematika di Texas, namanya Jeffrey Lang. Ketika membaca ayat ini, dia masuk Islam. Karena kenapa? Karena biasanya agama itu diajarkan dengan cara indoktrinasi. Dan kalau ada ajaran agama yang tidak bisa dinalar oleh akal, maka biasanya kita menyatakan, sudah terima saja, it's a matter of belief. Ini masalah iman. Makanya kalau kita nonton film Prince of Egypt, ya, film kartun dulu Prince of Egypt, ketika Musa alaihissalam berhasil membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju Palestina, soundtrack background musiknya adalah lagunya Whitney Houston, yang ada lagu When You Believe. Kenapa? Karena seakan-akan kita diingatkan dengan asalkan kamu percaya, asalkan kamu punya iman, apa yang tidak masuk akal bisa terjadi. Lah, agama Islam itu tidak begitu. Makanya Jeffrey Lang yang ateis itu, karena dia tidak suka agama itu indoktrinasi, tidak logis, maka ketika dia membaca ayat ini, dia terkagum-kagum. Bagaimana malaikat di dalam Al-Quran yang digambarkan sebagai makhluk yang suci sekalipun, dia diberi hak untuk bertanya, agar dia bisa memahami apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berangkat dari kesombongan, arogansi, ya, superioritas, tapi berangkat dari confusion. Dia benar-benar bertanya kepada Allah karena kepingin dapat jawaban. Allah mengapresiasi, karena itu Allah menjawab. Allah menjawab pertanyaannya malaikat, dan malaikat tidak ditegur, malaikat oke saja. Apa kata Allah SWT? Dijelaskan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradhum 'alal malaikah. Dikasih penjelasannya kenapa Adam diangkat menjadi khalifah. Kalau kita meneliti surah ini, yang bertanya bukan hanya malaikat. Yang kedua yang bertanya adalah iblis. Sama-sama bertanya dengan aturan dan ketentuan Allah SWT. Untuk malaikat diapresiasi, tapi untuk iblis, justru dia yang kemudian dijatuhkan dari surga. Kenapa? Menarik. Karena pertanyaan iblis adalah out of arrogance. Dia bertanya karena arogansi. Dia bertanya karena sense of superiority. Jadi, kalau kita mempertanyakan ketentuan Allah SWT dalam hidup ini, karena kita arogan, karena kita superior, mestinya kan begini ya Allah. Lah kamu siapa? Kamu kok merasa superior dengan Allah itu? Lah, pertanyaan yang model begini tidak tepat dalam agama. Apa hikmahnya? Begini, sebelum kita kaitkan ke peraturan ya. Jadi misalnya, kita ini punya anak wali-wali santri, anak-anak santri ini nanti. Kalau bertanya kepada para asatid, Ustadz, kenapa dalam hukum Islam ada poligami? Kenapa dalam Islam ada potong tangan? Kenapa dalam Islam warisnya kok berbeda antara laki dan perempuan? Kalau anak-anak itu bertanya untuk memantapkan imannya, untuk memahami agamanya, itu adalah pertanyaan yang legitimate dan dianjurkan oleh Al-Quranul Karim. Jangan kemudian anak-anak yang sedang berkembang inquiry-nya ini, kemudian kita matikan, sudah, kamu jangan banyak bertanya kayak Bani Israel kamu ini. Tidak begitu. Antarkan dia, biarkan dia untuk meneguhkan keyakinannya dengan cara bertanya. Tapi kalau ada anak yang bertanya
karena arogansi. Sebagaimana iblis. Iblis menyatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, dia disuruh oleh Allah, aba wastakbara. Dia sombong. Nah, dulu saya juga begitu zaman kuliah. Kadang-kadang saya bertanya karena arogansi, karena superioritas, karena untuk menguji dosen, untuk membuat dosen tidak bisa menjawab, dan kita merasa bangga. Ini sebenarnya model pertanyaan yang tidak baik, karena berangkat dari arogansi dan superioritas. Nah, dalam agama ini agak mirip dengan ya debat cawapres, bertanya tapi untuk menunjukkan arogansi. Lah bukan itu maunya. Itu namanya model iblis bertanya, nggak begitu. Bertanyalah dengan model malaikat, ya, angelic question, ya, bukan satanic question, dan seterusnya. Lah, berkenaan dengan aturan, misalnya di Ma'had ada aturan, di Tursina ada aturan. Anak yang membuat orang anak itu atau siapapun sajalah, termasuk kita, tidak taat aturan adalah satu, karena ada gap antara pembuat aturan dengan yang menjalankan aturan. Karena itu penting adanya sosialisasi, sehingga aturan itu difahami dengan baik oleh santri, oleh pengguna, sehingga dia merasakan aturan ini dibikin untuk kemanfaatan. Karena manusia itu kalau kognisinya memahami bahwa, oh, ini aturan untuk kebaikan saya kok, maka dia insya Allah akan mentaati. Kalau dia tidak mentaati, lah ini ada problem secara rohani, obatnya nanti pakai Quran, nasihat, dan seterusnya. Tapi kita harus memikirkan dulu, jangan-jangan mereka tidak mentaati, atau kita tidak taat adalah karena kita tidak paham. Untuk apa sih? Lihat, kenapa anak-anak kita tidak sholat sebenarnya, salah satunya. Dan ibunya marah-marah, orang tuanya marah-marah, kamu ini tidak sholat, kenapa? Sebenarnya mereka itu bukan tidak mau sholat, tapi mereka belum tahu apa sih tujuan sholat, untuk apa saya sholat, dan seterusnya. Dan itu belum masuk di dalam kesadaran kognitif dia. Bantulah dia untuk memahami peraturan, baik itu peraturan yang diberikan oleh Allah SWT dalam syariah, atau peraturan yang ada di lingkungan kampus, agar mereka bisa mengkomprehend dengan baik, memahami dengan baik, sehingga kemudian dia merasakan ini akan ada manfaatnya buat saya. Ini nomor satu. Jadi sosialisasi menjadi penting di sini agar ketaatan itu tumbuh. Nah, kalau sudah ada sosialisasi, dilihatkan manfaat dan mudaratnya. Ya, manfaat mudarat itu akan membuat orang ada maslahah, ada public interest-nya, yang nanti kita akan bisa menjelaskan itu sehingga santri kemudian memahami, oh ini penting saya jalankan. Lah, tinggal nanti ini kalau secara kognisi. Kalau ini sudah selesai, alhamdulillah. Tinggal yang kedua, apakah sudah selesai? Kalau orang punya pemahaman yang baik tentang peraturan itu, dibuat kenapa, untuk apa, dan seterusnya udah baik, apakah orang pasti taat? Belum tentu. Sama juga dengan kita sudah tahu fungsi sholat, untuk apa sholat, tapi toh ada orang yang tetap melanggar sholat. Kenapa? Nah, ini masalah ruhani. Ya, ada law enforcement yang harus ditegakkan, ya, ada aturan yang jelas, ya, resiko yang jelas, jangan tebang pilih, dan seterusnya. Ini juga penting, karena nanti orang akan, dan seterusnya. Yang terakhir adalah hukum semata-mata itu tidak bisa dijalankan kecuali dia diiringi dengan al-hikmah. Karena itu kalau di surah Al-Jumu'ah, Allah mengaitkan 4 namanya, Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Al-Malik adalah raja. Salah satu tugas raja adalah, raja itu mensyaratkan apa? Al-Qudus. Dia harus bersih. Ya, karena kalau tidak bersih dia tidak akan ditaati. Nah, karena dia sudah bersih, dia punya kekuasaan, maka dia Al-Aziz. Ya, Al-Aziz fungsinya ngapain? Aziz itu fungsinya adalah memberikan peraturan. Ini boleh, ini tidak boleh. Karena dia sudah sang otoritas. Nah, tetapi aturan bukan segala-galanya. Harus ditambahi dengan Al-Hakim, kebijaksanaan. Kadang-kadang aturan yang menjadi penjara besi itu juga melahirkan tidak ditaati. Karena itu harus ada hikmah. Hikmah adalah
kebijaksanaan di mana ketika ada situasi tertentu yang memang dibenarkan secara agama, ya memang kita kadang-kadang diperkenankan untuk melanggar aturan itu. Contoh misalnya, seorang fakir yang sudah terkenal sekali ya, melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, kata Nabi, bebaskan budak. Ya, tapi saya tidak punya uang ya Rasulullah untuk bebaskan budak. Ya kalau gitu kasih makan 60 fakir miskin. Saya juga tidak punya, puasa 2 bulan dan seterusnya. Sampai terakhir kata Rasulullah, ini kurma bawa pulang kasih ke tetanggamu sana yang miskin. Dia bilang, ya Rasulullah, kamilah orang miskin di tempat kami. Ya kalau gitu nikmatilah sama keluargamu. Lihat, hukum tidak berdiri sendiri, tapi hukum ditopang oleh hikmah. Ini yang seringkali tidak lihat. Kadang-kadang orang yang menjalankan hukum tidak sadar dengan hikmah di balik hukum itu. Karena hukum itu muncul, sebenarnya ada filsafat hikmahnya di belakangnya. Ya, lah kita ini kalau menjelaskan aturan dan seterusnya harus dijelaskan juga hikmah di belakangnya. Insya Allah kalau kita berusaha terus kayak begitu, kita akan mendapatkan anak-anak yang taat dengan aturan dan kemudian institusi berjalan dengan baik dan kemudian anak-anak sukses meskipun kita tetap dengan hikmah. Ya, dengan wise, dengan wisdom, dan menempatkan anak-anak sesuai dengan karakternya sendiri-sendiri, dengan bahasa tadi, dengan syakilahnya sendiri-sendiri untuk mencapai siratal mustaqim. Saya kira ngoten. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan Ustadz yang mungkin saya bisa bacakan di 2 penanya. Oke. Apakah kalau kita melihat seorang siswa belum pintar gitu ya, itu bisa diartikan bahwa anak tersebut belum taat sama perintah Allah. Oke. Kemudian bagaimana peran pendidik dalam mencari dan menemukan syakilah peserta didik itu? Begitu, Ustaz. Ya, nomor 1, apakah kalau anak tidak pintar berarti dia tidak taat sama Allah? Ya belum tentu, lagi-lagi. Karena kepandaian itu kan ditentukan oleh banyak faktor. Nomor 1 adalah IQ, katakanlah. Lah masalahnya tidak semua orang itu dikasih IQ yang sama. Coba sajalah dites lah, beda-beda nanti. Ya tentu saja misalnya orang yang IQ-nya kurang dari 120 ke atas, ya susah kalau dapat pelajaran katakanlah fisika, kuantum mekanik, pusing kepalanya, tidak nyambung itu bagaimanapun. Nah, karena tentu butuh pemikiran yang abstrak kan gitu. Orang itu semakin pinter, syarat deteksinya misalnya, anak itu kalau makin pinter diajak berpikir yang abstrak, berarti dia pasti pinter anaknya. Semakin dia bisa berpikir abstrak, ya, makanya bikin abstraksi itu susah. Karena abstraksi itu gambaran dari kecerdasan seseorang. Ya, makanya seperti orang-orang yang jenius-jenius itu, yang dia pikirkan nggak ada, cuman abstraksi saja. Stephen Hawking bicara tentang alam raya ini, dia juga tidak pernah ke Mars, tidak pernah kemana-mana, tapi dia mengabstraksikan dunia kuantum itu dalam matematika dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nomor 1 adalah, tapi apakah orang yang diberikan IQ yang tinggi itu pasti merupakan yang terbaik? Belum tentu juga. Sekali lagi, persis seperti tadi. Bukankah yang nampak di permukaan Musa itu adalah kekuatan fisiknya? Justru kelemahannya adalah bahasanya. Tetapi justru bahasanya yang justru menjadi keutamaan. Sampai Musa mendapatkan gelar Kalimullah, orang yang diajak bercakap-cakap dengan Allah. Kita tidak pernah tahu. Nah, karena itu tentu kita akan mencari potensi-potensi yang dimiliki oleh anak yang tadi disebut dengan syakilahnya anak. Syakilahnya anak. Karena kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita sebut sebagai kelemahan kadang-kadang merupakan kelebihan dari seorang anak dan seterusnya. Begitu juga yang nampak sebagai keutamaan justru sebenarnya adalah nanti kalau dimanfaatkan tidak benar. Itu saja yang ditunjukin oleh Al-Quran. Kalau dia punya keutamaan, hati-hati. Karena keutamaan itu sering kebablasan. Sebagaimana ketampanannya Yusuf yang melahirkan Zulaikha kelepek-kelepek, atau kekuatannya Musa yang membuat terjungkalnya orang Kipti dan seterusnya. Itu poinnya ya. Kita ini kalau
Makanya kalau ada anak yang kurang pinter, poinnya banyak. Satu, dari IQ-nya mungkin. Yang kedua, mungkin dari cara belajarnya. Ini tipikal anak, ya samalah. Saya kira kurikulum Merdeka mengajarkan itu. Ya. Dia kinestetik, atau dia audiovisual, dan seterusnya. Itu juga harus dilihat. Atau yang lain adalah, mungkin dia punya masalah-masalah. Ada sekali banyak hal yang harus kita lihat sebagai bagian dari apakah dia tidak mentaati Allah atau tidak. Ya. Dan gini ya, kita ini kalau melihat ciri dari alam semesta itu, semuanya tidak ada kesamaan. Coba kita perhatikan tanaman. Adakah tanaman itu yang sama? Nggak ada. Justru kehidupan ini berlangsung karena ada keragaman itu. Ada manggis, ada durian, ada mangga, ada rumput, ada macam-macam. Hewan juga begitu. Anak-anak kita sebenarnya sudah diformat oleh Allah untuk tujuan tertentu. Misalnya ada yang singa, ada yang macam-macam, semut, semuanya punya manfaatnya sendiri-sendiri dan punya kontribusinya sendiri-sendiri. Kalau kita pikirkan, jangan merasa kemudian apa sih? Mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, mungkin harimau yang paling hebat. Tapi coba kita bandingkan ba'udoh, nyamuk saja. Masya Allah. Kalau kita perhatikan, matanya nyamuk yang sebegitu hebatnya itu, ada ribuan optik di situ. Yang kemudian para ilmuwan belajar dari mata nyamuk, melahirkan drone, melahirkan CCTV. Dari mana mereka belajar? Nyamuk. Nyamuk kalau mengisap darah kita, itu ada 6 needle, ada 6 jarum yang dia tusukkan. Oleh jarum pembuka, terus kemudian yang mengisapnya, dan kemudian selang yang kemudian menarik darahnya, dan kemudian ada lagi jarum yang akan memberikan satu zat yang membuat kemudian berhenti darahnya, dan kemudian kita merasakan gatalnya. Semuanya itu persis seperti ruang bedah. Ada gergajinya yang akan membergaji kita. Dan dari nyamuk lahirlah pisau-pisau bedah dalam dunia kedokteran. Coba, bagi orang yang tidak melihat secara jeli, kamu cuma nyamuk. Padahal justru dari nyamuk, lihat akan lahir banyak sekali keutamaan-keutamaan. Sama sekarang dengan anak, yang mungkin ini kok hafalan kok susah, ini anak kok kayaknya tidak pinter. Enggak, mungkin belum saja. Kita tidak menemukan syakilahnya masih. Terus saja berpikir positif dan kembangkan dengan berbagai cara-cara yang lebih variatif lagi, barangkali dia akan menemukan. Ya, bahkan misalnya Einstein saja sama, terlambat berbicara, bahkan gurunya menyebut sebagai otak udang, dan seterusnya. Ya, kita tidak tahu karena macam-macam orang itu punya keunikan-keunikan. Nah, meskipun memang secara teori bahwa IQ seseorang itu tidak bisa dinaikkan, dan kalaupun bisa dinaikkan maksimal itu tidak mungkin bisa 20. Katakanlah kalau IQ-nya 70 ya paling banter naik ya 80 ya. Tetapi kita kan enggak, itulah teori sekarang yang berkembang ya. Tapi kita tidak tahu kalau dalam dunia Islam ada contoh-contoh Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar dan seterusnya ya. Contoh-contoh ulama yang dulunya dianggap tidak pinter tapi kemudian pinter dan seterusnya. Nah, kalau saya sih yakin semuanya bisa dirubah oleh Allah SWT, tergantung dari ikhtiar kita, doa dari orang tua dan para gurunya, dan usaha yang dilakukan oleh anak muridnya. Cara kita menemukan ya tentu dengan kebersamaan. Coba kita teori-teori yang sudah ada itu kita terapkan pada anak, sehingga kita tahu anak ini modelnya di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita masing-masing anak memiliki keunikan sendiri-sendiri, sakilahnya sendiri. Kita temani mereka untuk memaksimalkan kemampuan-kemampuan sakilahnya, baik zahiron wa batinan. Kira-kira begitu. Baik, kami lanjutkan lagi Ustadz untuk pertanyaan, insya Allah 3 pertanyaan lagi. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, adilkah kita melabeli tidak berhasil mondok jika ada santri yang keluar dari pondok tapi kurang syar'i? Apakah itu bagian dari proses juga?
Itu memang sering kita temukan ya seperti itu ya Ustaz ya. Lalu kemudian di sini juga bertanya penguatan pribadi anak, bahwa kita ini kan memiliki kelebihan ya, anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan meyakinkannya bahwa setiap pribadi itu istimewa sehingga tumbuh rasa percaya diri anak gitu kan. Itu dulu Ustaz mungkin yang pertama tentang anak ya. Gini, kita ini kadang memang terlampau berharap maksimal ya. Ya tidak salah, tapi gini dululah. Dari sahabat saja dulu. Sahabat itu manusia yang paling terbaik ya. Tapi apakah sahabat, tadi saya mengawali dari malaikat, sekarang saya ganti ke sahabat lah. Kalau kita baca surah Al-Anfal, ayat pertama surat Al-Anfal itu menggambarkan debat di antara para sahabat. Ya, bahkan nanti belakangan Quran menggunakan istilah mereka mendebat nabinya, yujadilunaka, kata Al-Quran Karim. Dan kalau kita perhatikan apa yang mereka debatkan, urusan harta. Saya tunjukin singkatnya ya. Ada orang yang sangat ini surat pertama, ayat pertama dari surat Al-Anfal, backgroundnya banyak. Saya ambil background yang kepada individu saja lah, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang dijuluki dengan mujabud da'wah. Jadi kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah, saking dekatnya kepada Allah SWT. Dalam perang Badar, dia singkatnya tertarik dengan pedang yang digunakan oleh musuhnya saat menebas adiknya atau kakaknya. Sehingga dia bawa pedang tersebut ke Rasulullah SAW, dan Sa'ad bin Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, berikan pedang ini untukku." Rasulullah SAW menyatakan, kembalikan ke tempatnya pedang itu. Dikembalikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, hampir dia sudah menaruh di tumpukan ghanimah itu, Al-Anfal itu. Tapi kemudian terpikir lagi oleh Sa'ad bin Waqqas, saya minta lagi dah. Kembali lagi Sa'ad bin Waqqas menemui Rasulullah SAW, dan Sa'ad bin Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, tolong berikan ini, pedang ini kepadaku." Apa sih hartanya pedang itu? Bung dapat harta banyak saat itu. Rasul meninggikan suaranya dengan menyatakan, "Kembalikan dari mana kamu mengambilnya." Sampai kali ketiga Sa'ad bin Waqqas datang lagi dan menyatakan, "Ya Rasulullah, berikan." Apa kata Rasulullah SAW? Suaranya lebih tinggi lagi, "Berikan." Coba kalau kita pikirkan, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Bisa begitu ya? Apa Nabi Muhammad tidak berhasil? Yang lebih ngeri lagi kalau kita perhatikan, saat pasukan Nabi itu di perang Badar kan kocar-kacir pasukan Quraisy. Nah, ada sebagian kelompoknya Nabi Muhammad, kelompok pasukan Nabi itu yang mengajar terus orang kafir, sebagian yang memproteksi Nabi, sebagian yang mengumpulin ghanimah. Ketika sudah terkumpul, yang ngejar musuh berkata, "Ini ghanimah bagi saya ini, karena saya tadi yang ngejar musuh, lah kamu diam diri saja." Yang mengitari Rasulullah SAW menyatakan, kami ini memproteksi Nabi. Kalau kami mau juga kami bisa mengejar. Tapi siapa memproteksi Nabi? Justru memproteksi Nabi lebih berharga. Karena itu kami yang lebih berhak mendapatkan ghanimah ini. Sementara yang satunya lagi menyatakan, kamu ngobrol aja berdua. Siapa yang tadi ngumpulin harta benda ini kalau bukan kami? Ya kami yang lebih berhak. Mereka saling menyatakan, saya lebih berhak, saya lebih berhak, saya lebih berhak. Sehingga mereka datang ke Rasulullah SAW menanyakan tentang Al-Anfal. Turun ayat ini, yas'alunaka 'anil anfal. Coba kalau kita perhatikan, apakah ini berarti Rasulullah tidak berhasil mendidik umatnya, mendidik sahabat-sahabat terbaiknya, sehingga kok masih kedonyan? Ini Rasulullah SAW, kok masih cinta sama dunia? Ya tidak begitu juga. Ya, ini ada hal-hal yang harus kita pahami secara manusiawi. Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk melakukan operasi penyergapan kepada karavannya Abu Sufyan, 1000 ekor unta, harta yang sangat banyak, hanya dijaga oleh 40 orang. Terkumpul 313 orang. Dan ini bukan mau perang, hanya menyergap lawan kecil 40 orang. Oke, begitu berjalan, ternyata Abu Sufyan sudah tahu. Abu Sufyan mengirim utusan ke Mekah
agar Mekah siap-siap menghajar Madinah. Abu Jahal, Utbah tadi berhasil mengumpulkan 1.000 orang bergerak. Sehingga Rasulullah SAW alih-alih sekarang mau bertemu dengan 40 orang dengan harta yang banyak, sekarang ganti bertemu dengan 1.000 pasukan dengan kekuatan yang sangat kuat. Sementara 313 ini asalnya tidak niat perang, cuma operasi penyergapan. Maka Quran memberikan kalimat yang menarik. Wa inna fariqan minhum wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Di surat Al-Anfal. Ya, terhadap keputusan ini, ya, keputusan ini kama akhrajuka, gimana kalimatnya, sebagaimana Allah mengeluarkan kalian, ya. Kemudian kata Al-Quran, ada yang mau dengan Rasulullah melanjutkan meskipun harus bertemu dengan pasukan 1.000 di perang Badar, tapi sebagian sahabat menyatakan wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, gak suka. Ya apa sih ya Rasulullah, masa wong tadi maunya melawan 40, sekarang kok ganti 1.000. Tapi Quran menyatakan wajar. Bahkan Quran tidak menyatakan begini, wa inna fariqam minal ladina amanu wa inna fariqam minal mu'minin. Orang yang benci, yang nggak suka dengan ketentuan Nabi itu masih disebut sebagai muslim yang sempurna. Nah, apa yang saya mau ini kan madrasahnya Nabi. Apalagi sekarang madrasah yang dibikin oleh manusia. Ya. Manusia itu bukan produk sehari 2 hari, ya. Kita ini bisa berubah kapanpun saja, bisa kembali kapanpun saja. Ada banyak misalnya, ya, anak pesantren katakanlah. Terus kuliah, dia dari dulu di pesantren saja. Terus kalau kuliah, berubah dia. Wah, senang begini-begini. Ya karena dia pada situasi yang berubah. Nah, dia senang, ada perasaan berbeda, butuh adjustment dulu. Ya. Nah, mungkin kita akan kok nakal gini ya, kok berubah begini ya. Tapi percayalah, biasanya kalau dia punya background pesantren, ada satu turning point nanti. Suatu hari dia akan kembali lagi setelah dia menemukan, oh ini apa sih? Kok begini ya, yang saya cari apa ya? Nanti dia akan turning point, jadi baik lagi dia. Saya sudah banyak mendapati teman-teman yang kayak begitu. Ya, biasanya begitu, karena berbeda dengan orang yang memang dari kecil nakal, tambah kuliah tambah nakal gitu. Nah, biasanya anak-anak begini itu seperti apa ya? Masa transisi lah. Karena dia mengalami perubahan. Sama seperti anak-anak santri kita lah. Kalau pulang ke rumah tiba-tiba nonton TV terus, main gadget terus. Terus kita orang tuanya kecewa, seakan-akan hilang semuanya karakter anak. Ya nggak begitu juga gitu. Nggak begitu juga. Ya karena ini semuanya masa transisi. Tentu ada sebagian anak yang tetap sudah bisa cepat dia melakukan adaptasi. Ya mungkin dia sebentar saja, begitu dia tetap baik, ada. Tapi percayalah bahwa insya Allah apa yang dididikkan di pondok ya, yang selama bertahun-tahun itu pasti nanti ada bekasnya. Ya namanya manusia, mungkin dia akan naik turunnya, tapi percayalah insya Allah akan ada titik balik, turning point. Nah tugas kita adalah mengingatkan kembali. Lagi-lagi anak kita itu bukan ditentukan oleh banyak hal, bukan hanya oleh pesantrennya. Begitu dia keluar, ketemu temannya, berubah kita. Pendidikan yang sudah dididikkan banyak itu, hanya ketemu dengan teman satu, berubah semuanya. Dan juga jangan dengan mudah kita menyalahkan pesantren, menyalahkan mahat. Wah, tidak berhasil mahat ini. Enggak juga. Apakah kita juga sama menyatakan Rasulullah tidak berhasil mendakwai Abu Jahal? Ya tidak begitu juga, kan begitu. Ya, jadi sekali lagi, hidayah itu wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh ma'had, apa yang dilakukan oleh institusi pendidikan adalah upaya untuk menjadikan anak-anak kita, santri-santri kita menjadi yang terbaik. Dan kalau ada santri yang sudah keluar, mungkin ada perubahan, ingatkan dia dengan baik, sadarkan dia dengan baik. Insya Allah nanti akan ada turning point, dia kembali lagi. Ya, karena mungkin gagap menghadapi lingkungan, mungkin dia capek setelah dan seterusnya. Tapi nanti suatu hari insya Allah Allah membimbingkan kembali. Dan jangan lupa doa. Ya, sama sahabat juga ada yang melakukan kesalahan. Ya, orang-orang sudah, apalagi
zaman kita, ya apalagi zaman kita. Karena itu tetap positif, tetap diingatkan agar tetap menjadi yang terbaik. Yang berikutnya adalah tentang apa tadi Mas? Lupa saya Mas. Memberikan ini Ustaz, penguatan terhadap penguatan anak. terhadap Dengan kekurangan masing-masing itu. Oke, Ya. biar anak merasa Percaya setiap diri. anak itu istimewa. Ya. Iya. Gini ya. Kalau saya percaya bahwa kita ini semuanya adalah ciptaan Allah SWT dan masing-masing pasti punya fungsinya sendiri-sendiri. Kita orang tua mesti akan kita melihat ada anak kita yang mungkin rajin belajar tapi sholatnya males. Ada anak kita yang kurang rajin belajar tapi ibadahnya giat. Ada anak kita yang mudah sekali nolong orang tuanya tapi kalau belajar malesnya minta ampun. Macam-macam lah. Nah dari situ kita akan melihat pasti semuanya akan punya kontribusinya sendiri, istimewanya sendiri. Ya. Nah bagi kita ini harus menyatakan gini, karena kita ini menganggap keistimewaan itu sesuai dengan nafsu kita. Mudahnya beginilah, kalau anak kita masuk jurusan IPA, kita lebih bangga dibanding kalau anak kita masuk jurusan IPS, contohnya. Padahal dua-duanya penting. Bayangin kalau semua jadi IPA, siapa yang akan mikirin ilmu sosial, mikirin ekonomi, mikirin politik? Makanya politikusnya jadi tidak karu-karuan, karena semuanya mikir anak saya harus bisa di ITB, anak saya, dan seterusnya. Jadi jangan-jangan keistimewaan itu yang harus didefinisikan ulang. Kita menganggap anak istimewa itu sesuai nafsu kita. Misalnya, dan macam-macam lah. Jadi saya kira kita ini harus mengapresiasi setiap kemampuan anak di bidang apapun saja dia, ya di bidang apapun saja, karena masing-masing pasti ada kontribusinya yang sudah disiapkan Allah SWT untuk kehidupan ini, untuk agama, untuk orang tuanya dan seterusnya. Dan yakinlah setiap anak istimewa, ya bukan hanya dari kecakapan kognitifnya, IQ-nya yang tinggi, enggak, semuanya. Dan bersabarlah dengan keistimewaannya anak. Kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang kita dapati anak kita yang kurang pinter, tapi Masya Allah taatnya kepada orang tua. Nanti di akhir kita akan berbangga. Aku seneng tuh ya anak awakmu meskipun tidak terlalu pinter. Mas musing alumni ITB itu tidak pernah pulang dan seterusnya. Kita tidak tahu. Setiap anak sempurna. Karena itu pastikan kita memahami syakilatihnya, sehingga kemudian kita bisa membimbingnya untuk mencapai yang paling terbaik. Yakin mawon, karena masing-masing punya. Nah, kita tinggal terus ikhtiar, terus menemukan potensi yang paling terbaik yang dimiliki oleh anak-anak kita, sehingga dia bisa berhasil cemerlang. Baik Ustaz, sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Baik Bapak Ibu Wali Santri, alhamdulillah kita juga sudah selesai Ustaz. Akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Juga mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah dan juga Rasulullah SAW. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu terakhir penutup doa Ustadz, kami persilahkan kepada Ustadz Yahya. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah SWT menjadikan anak-anak kita anak-anak yang bisa berkembang sesuai dengan syakilatihnya dan kemudian berhasil menjadi hamba Allah yang taat kepada agamanya, taat kepada aturan di mana dia hidup, taat menjadi orang yang taat pada Allah, taat punya manfaat pada agamanya, orang tuanya, negaranya, dan Islam sebagai agamanya. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ja'alna وطلابنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياكم من أهل السوء وأهل الضير وأهل العصيان
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga dari Tursina IBS mengucapkan terima kasih kepada ayah ibu, Dewan Asatidz seluruhnya atas kesempatan hadir di program kajian rutin ini. Akhir kata, kami juga mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.